Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran pada saat ini, mari kita sama-sama memohon kepada Allah dengan cara berdoa. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Semua siap, berdoa, mulai. Setelah kita berdoa, semoga doa kita didengar oleh Allah, doa kita dijabah oleh Allah pada hari ini. Semoga ilmu yang akan kita pelajari tentang pernikahan dapat kita serapi dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Amin. Sehat ya nak ya? Sehat. Untuk ikut pelajaran hari ini? Saya kira kalian terlihat wajahnya cerah-cerah, sehat, karena memang ilmu adalah an-nur, cahaya. Jadi kalian juga harus ikut bercahaya wajahnya, meskipun banyak masalah, orang tua di rumah dan sebagainya, tapi ketika belajar kita harus senang. Karena kunci meraih ilmu adalah kita siap nur, cahaya untuk dapat memancar di hati kita. Itu untuk sebagai motivasi buat kalian. Dan pada hari ini anak-anakku sekalian, Bapak akan melanjutkan materi pernikahan di dalam Islam yang terakhir atau yang ketiga. Bahwa pada materi kali ini ada beberapa yang harus kalian pahami tentang tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Untuk materi pada hari ini kita akan pelajari tentang pernikahan Islam yang di sana isinya tentang masa iddah. Masa iddah itu adalah masa ketika ada seorang perempuan diceraikan, kemudian nanti iddahnya itu berapa bulan. Kemudian nanti ada juga kalian diminta mempelajari atau memahami tentang talak. Talak itu kalau istilah di masyarakat biasanya perceraian. Nah, talak itu harus kita paham betul, karena ada dua talak, istilah talak yang sore, ada yang talak biasa. Nah, terakhir nanti ada rujuk. Rujuk itu apa? Rujuk itu kembali. Ya, tadinya berpisah, kemudian kembali lagi. Nah, itu nanti. Nah, ini adalah tujuan pelajaran kalian memahami tentang beberapa atau tiga pokok yang Bapak tadi sampaikan terkait dengan pernikahan dalam Islam. Oke, untuk selanjutnya sebelum Bapak memulai materi tentang yang Bapak sampaikan, Bapak ingin tahu seberapa jauh tentang pemahaman kalian terhadap materi yang kemarin saya sampaikan. Ya, kemarin itu ada tentang pengertian pernikahan, kemudian ada rukun nikah, kemudian ada syarat-syarat jadi saksi, syarat-syarat jadi wali. Coba saya ingin tahu di antara kalian tentang rukun nikah. Coba siapa? Silakan tunjuk tangan. Rukun nikah itu apa? Siapa coba? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan dari Mbak Finda. Rukun nikah itu ada 5. Yang pertama itu adanya calon suami, kedua adanya calon istri, yang ketiga adanya wali, yang keempat adanya 2 orang saksi, dan yang terakhir adanya ijab dan kabul. Oke ya, itu lihat 5 ya. Jadi ada 5 rukun nikah. Jadi Mas Iko misalnya besok mau nikah, itu ya harus ada kamunya, harus ada calonnya tuh. Nah, Riko kalau mau ingin nikah tapi nggak punya cewek, istilah orang sekarang ya, nggak ada calon ya nggak akan bisa. Jadi harus ada calon istrinya. Kemudian ada wali. Wali itu adalah orang yang punya hubungan. Jadi nanti wali
jadi wali? Siapa yang tahu coba? Syarat wali? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Syarat untuk menjadi wali itu ada 7. Yang pertama beragama Islam, yang kedua laki-laki, yang ketiga sudah balik atau sudah dewasa, yang keempat berakal sehat, yang kelima tidak sedang haji atau tidak sedang umroh, yang keenam tidak sedang dicabut hak perwaliannya, yang ketujuh tidak dipaksa dan tidak fasik. Ya, terima kasih. Itu ya syarat-syarat wali. Di antaranya tadi yang terakhir saya ambil misal. Wali itu nggak boleh ataupun pernikahan itu terjadi saat haji atau umroh. Meskipun kamu bawa orang tua, walinya ada nih Pak, ataupun walinya dari orang tua kita, dia kan wali itu kan harus dari pihak perempuan. Itu nggak boleh. Kenapa permasalahannya masih dalam ibadah haji, maka nggak boleh pernikahan. Tadi ada walinya itu nggak boleh dalam keadaan masih haji. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang pernikahan yang tadi Bapak sampaikan tentang masa idah dan lain sebagainya. Oke, silakan perhatikan ke depan. Kayaknya kurang fokus ini ya. Ya coba kita fokuskan dahulu. Bapak akan menyebutkan 3 atau 4 waktu. Ingat, kalau pagi itu 1 tepuk, siang itu 2 tepuk, 3 itu sore, malam itu 4. Paham ya? Lihat. Pagi, siang, malam. Oke, satu lagi Pak. Sore. Terima kasih. Berarti konsentrasi semua. Satu dua ada yang kurang konsentrasi mungkin agak ngantuk tapi nggak apa-apa ya. Oke anak-anak sekalian, kita perhatikan PPT yang sudah Bapak persiapkan tentang pernikahan dalam Islam. Ya, ini ada talak. Ya, talak adalah hukum talak aslinya adalah makruh karena talak merupakan perbuatan halal, tetapi Allah membencinya. Rasulullah pernah bersabda, "Abghadul halali indallahi at-talaq." Sesuatu atau perbuatan yang halal boleh, halal kan sesuatu yang kita cari sebenarnya, tetapi dibenci oleh Allah adalah talak. Ya, tadi saya sampaikan talak itu sebuah perceraian. Jadi ibarat hubungan suami istri, sudah suami istri sekian tahun tapi kemudian ada kasus sedikit atau apa misalkan, kemudian istrinya benci dan seterusnya, akhirnya suaminya juga sudah tidak cocok, akhirnya terjadi talak. Nah, maka sebagaimana ayat yang kemarin di surat Ar-Rum ayat 21, bahwa di antara tujuan pernikahan adalah taskunu ilaiha, supaya kalian itu aman. Kalau sudah punya istri, si laki ini nggak boleh lirak-lirik tetangga, lirak-lirik perempuan yang lebih bohai misalnya, nggak boleh. Arab sekrepes apapun istri kita, itulah istri kita. Arab mengeluarkan nafsu kita, lampiaskan kepada istri kita, supaya kita itu tenang. Halal kita berhubungan dengan orang lain ataupun wanita itu sudah halal, maka nggak boleh kita bermaksiat dengan cara melihat ataupun bermain dengan perempuan lain. Rukun talak ada 3. Yang pertama adalah yang menjatuhkan talak adalah suami. Ya, yang menjatuhkan talak itu suami. Misalkan suaminya wanita jadi, kamu saya talak. Tuh, nggak bisa perempuan. Mas, saya talak kamu. Perempuan itu nggak bisa menalak suami. Jadi talak itu ada 2 jenisnya. Ada talak sore itu menggunakan kalimat talak asli atau cerai. Yang kedua adalah talak kinayah atau sindiran, seperti tadi yang mengatakan kembali kamu ke orang tua. Ada talak roj'i, yaitu talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Talak roj'i ini dijatuhkan suami kepada istrinya untuk pertama kalinya atau kedua kalinya, dan suami boleh rujuk kepada istri yang telah diceraikan selama masih dalam masa iddah. Talak fuluk, talak yang karena permintaan istri, yaitu suami istri boleh rujuk dengan cara akad nikah lagi, baik masih dalam masa iddah maupun ini artinya permintaan istri ya, Mas, aku minta dicerai misalkan. Enggak, si suami aslinya masih cinta, masih sayang, dia enggak berkeinginan untuk mentalaknya. Tapi karena ada permasalahan apa, ini dibiarkan, ya sudah, saya talak.
Nah ini termasuk yang nanti ketika kembali lagi si istri itu sadar, si suami juga masih cinta, kita kembali lagi, maka nikahnya itu nggak perlu lagi, atau wujudnya ya itu nggak perlu akan lagi. Terus yang kedua adalah talak bayi kubro, yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak 3 kali dalam waktu yang berbeda. Dalam talak itu suami tidak boleh rujuk atau menikah dengan bekas istrinya kecuali ada muhalil atau istilah. Jadi gini, talak 3 kali, ya 3 kali ini gini contoh Mas Imam. Misalkan bulan Januari sudah hidup 10 tahun ditalak, bulan Agustus itu rujuk lagi, 3 bulan bersama kacau lagi, ditalak lagi, ya 2 kali ya. Nah bulan Desember ditalak lagi, udah talak ketiga. Maka kalau sudah talak ketiga, kok si suami kepingin kembali ke istrinya, itu tidak boleh. Gak boleh, kenapa Pak? Karena sudah jatuh talak 3. Nah bolehnya ini ada syaratnya. Yang pertama, bekas istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Misalkan Iqmal tadi istrinya itu namanya Dewi, kamu masih cinta lagi Mal, tapi kamu udah 3 kali talak, maka si Dewi ini harus dinikahi dulu. Sama misalkan Jeffrey, ini Jeffrey ini harus menikah dulu sama Dewi. Tapi nggak boleh disetting ya. Disetting itu misalkan Jeffrey ini temennya Iqmal, Jeff turun bojo bekas bojo. Kok tapi kalau jenenge nek wis 2 bulan cerai ya, nanti biar saya bisa kembali. Nah ini nggak boleh. Mensetting itu apa ya? Merekayasa pernikahan itu nggak boleh. Itu. Yang kedua adalah bekas istri telah dicampuri oleh suami yang baru. Nah Jeffrey tadi Mal, itu harus sudah menggauli dulu, sudah berhubungan badan dulu sama si Dewi tadi. Kalau belum menggauli atau belum berhubungan badan nggak boleh. Iqmal itu misalkan tadi sudah cerai ya, terus Iqmal menikah lagi atau melamar lagi ataupun istri lagi si Dewi itu nggak boleh selama belum digauli. Yang ketiga, bekas istri telah dicerai oleh suami yang baru, jelas. Nah, mungkin Jeffrey belum mencerai, Iqmal pengen harus dicerai dulu. Yang keempat, bekas istri telah selesai masa iddahnya. Ini adalah beberapa alasan talak itu menjadi jatuh. Yang pertama adalah ilah, atau kalau dalam istilah kita itu supoto ilah, yaitu sumpah seorang suami bahwa dia tidak akan mencampuri istrinya selama sekian bulan. Pokoknya atau kalimatnya aku bakal nyampuri window atau yang atau bed, itu ngomong kayak gitu, itu sudah jatuh talak. Iddah secara bahasa adalah ketentuan bulanan. Maka menurut kita iddah adalah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum menikah dengan laki-laki lain. Yang terakhir, ya lanjut. Ya ini yang tadi saya terakhir materinya adalah tentang rujuk. Rujuk itu kembali secara bahasa. Yang dimaksud rujuk harus secara istilah adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah talak qadhi dan masih dalam masa iddah. Hukum rujuk itu adalah mubah. Mubah itu apa? Boleh ya? Boleh. Terus kemudian haram. Ya, hukum rujuk itu haram apabila seistri dirujukkan serta lebih menderita dibandingkan rujuk. Haram berarti andikan rujuk tambah ruwet, tambah besar permasalahannya, berarti haram rujuknya. Maksudnya gitu. Nikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ya, saya singkat saja. Kemudian dalam pernikahan itu harus ada yang ada pencatatan perkawinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini sebagai dari Kementerian Agama untuk mengecek kelengkapan pernikahan. Mana dari saksi pelai pria, saksi pelai wanita, pelai prianya sudah saksi, mana pelai wanita?
lengkap perlengkapan nikah, maka akad nikah saya serahkan pada wali dari mempelai wanita. Mempelai pria, mohon ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Min jamil ma'asi wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya Muhammad Ali Masduki bin Babak Kadar, angkah tuka wa zawastuka nanti niswatin bi mahrin alfi dirhamin halan. Qabiltu nikah awatan sudah hadir halan. Belum saya. Oh, main. Ya Muhammad Ali Masduki bin Babak Kadar, angkat tuka wa zawastuka ibnati niswatin bi mahrin alfi dirhamin halan. Qabiltu nikah awatan sudah bil mahriman kurin halan. Oke, mana para saksi? Rekan sekalian, terima kasih tadi sudah melihat video tentang akad nikah, dan tadi juga kita sama-sama mempraktekkan tentang akad nikah. Oke, jadi itulah gambaran tentang akad nikah yang tentu kalian pengen nikah ya? Pasti ya. Tapi belum waktunya, kalian masih tolabul ilmi. Nah, maka ini bagi gambaran. Meskipun kalian yang masih di bawah umur tadi disampaikan 19 tahun ke bawah, tapi ya minimal tahu. Oke, jadi kesimpulan dari materi pernikahan pada hari ini adalah bahwa ada 3 materi. Yang pertama adalah tadi tentang talak, yang kedua tentang kemudian masa iddah, yang ketiga adalah masalah rujuk. Nah, 3 ini tolong Anda pahami betul, karena hati-hati terhadap talak. Ya, laki-laki ya, seorang laki-laki hati-hati betul dengan talak. Karena apa? Kalau kalian masih emosi, kemudian kamu ngomong tadi kembali kamu ke orang tuamu, jatuh talaknya. Hati-hati, maka ketika emosi jangan sampai mengutarakan kata-kata yang sifatnya seperti talak. Itu juga perempuan, supaya laki-laki suami itu tidak marah, emosi, layani dengan baik. Apa kemauannya selama perintahnya sesuai dengan syariat Islam, ayo kita jalankan. Maka kalian yang berpendidikan agama harus tahu betul mana batasan yang nggak boleh dan seterusnya. Itu kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Dan untuk selanjutnya nanti kita sama-sama mempelajari materi yang baru ya. Materi yang baru saya cukup di materi pernikahan dalam Islam ini. Semoga kalian selama 3 kali pertemuan tentang materi pernikahan Islam dapat memahami dengan baik. Kemudian pada saatnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang kemudian bisa Anda sampaikan atau amalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik nanti setelah kalian sudah lulus kemudian menikah. Tentang materi ini tolong hal-hal yang Bapak sampaikan diingat dan kalau sebisa mungkin bisa dijalankan. Itu saja, terima kasih atas segalanya. Bapak mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Semoga kalian semua masih tetap semangat dan terus semangat untuk mencari ilmu. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sebagai penutup,
Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum